kehendakmu, bersyukur atas kehendakmu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan, berikanlah ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan. Bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini dengan harapan yang begitu besar yang selalu kita harapkan atas perbuatan dan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima sampai pada saat ini, menjadi kekuatan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya kepada kebaikan Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan, besar harapan kita tuntunan Tuhan menguatkan hidup kita, menolong kita, mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dididik oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan. Baiknya saudaraku, kita akan meminta kekuatan kepada Tuhan agar senantiasa kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, kita menerima kuasa dan kebaikan Tuhan yang menolong kehidupan kita sepanjang masa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan pakai kehidupan kami yang utama adalah bersekutu dengan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu agar mulut kami, hidup kami, dan seluruh aktivitas pekerjaan kami selalu dituntun oleh kuasa dan kasih sayang Tuhan menyertai kami. Izinkan kami Tuhan merenungkan firman ini di dalam nama Yesus. Kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan pada pagi hari ini, dengan tema yang kami sampaikan pada pagi hari ini kepada kita sekalian adalah menjadi teladan. Saudaraku, di pagi hari ini salam damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita, agar senantiasa menguasai seluruh kehidupan anak-anaknya, agar saudara-saudara dan saya dimanapun kita berada dan bagaimana kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan atas sapaan teduh yang Dia berikan bagi kita, senantiasa dapat menguatkan hidup kita, agar hidup kita lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan lebih berarti untuk menyatakan satu kebenaran firman Tuhan dalam sikap kehidupan kita. Kalau kita berbicara menjadi teladan, tentu ini bukan hal yang gampang. Tapi saudaraku, boleh juga kita mampu melakukannya karena ada kekuatan Roh Allah yang memampukan kita. Tanpa pertolongan Roh Allah, tanpa pemahaman kita yang jelas akan perbuatan Tuhan, tidak mungkin kekuatan manusia menjadikan dirinya Dia teladan. Tapi keteladanan hidup kita dibarengi dengan pengenalan kita yang baik akan Tuhan dalam kehidupan kita.
Pernyataan Tuhan bagi kehidupan kita Dia nyatakan di dalam Kristus Yesus, agar pemahaman kita lebih jelas, agar kita mampu melihat akan kuasa dan kebaikan Tuhan nyata dalam dunia ini, bahkan dalam kehidupan manusia. Menjadi teladan itu adalah satu hal panggilan jiwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi teladan tentunya ada panggilan kepada orang lain, agar apa yang kita laksanakan di dalam hidup kita, saudaraku, bisa orang lain terapkan di dalam kehidupannya. Sehingga dalam segala tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita akan mengubah kehidupan yang lebih baik, memperkenalkan cara Tuhan bekerja bagi kehidupan kita. Menjadi teladan adalah memberikan nasihat dan mampu dari teladan yang kita buat mengubah karakter, pola tingkah laku orang lain dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita melihat perikop kita pada pagi hari ini, 1 Korintus pasal 8 ayat 6, bagaimana Paulus memberikan nasihat agar di dalam kehidupan jemaat itu dapat teratasi perpecahan-perpecahan yang bisa memiliki potensi terjadinya perpecahan dalam kehidupan jemaat. Jadi di sini diperhadapkan bagaimana hikmat yang dimiliki oleh manusia dan hikmat yang dimiliki oleh Tuhan itu tentunya tidak bisa sama. Hikmat Tuhan boleh kita miliki, boleh kita pahami ketika kita hidup dalam hikmat tersebut. Tapi hikmat Tuhan tidak bisa kita pahami kalau kita tetap kekeh dalam hikmat yang kita miliki. Kita berhikmat kalau kita takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Tapi pada pagi hari ini, bagaimana hikmat yang kita miliki dalam kehidupan kita, dan kita sadar dan kita nyatakan hikmat itu adalah kebijaksanaan dalam kehidupan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperoleh hikmat yang sesungguhnya, hikmat itu kita jadikan sebagai penuntun hidup kita, pedoman hidup kita. Kita paham dan mampu mengikut ajaran yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat menghargai karya Tuhan Yesus kepada kita sebagai misi Allah yang harus Dia sampaikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita juga, kita boleh menjadi teladan dimanapun kita berada. Tandanya kita hidup dalam hikmat Allah yang senantiasa menuntun dan mengiringi setiap langkah yang kita hadapi. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini tetap berjalan dalam kebaikan Tuhan, tetap berjalan dalam iringan Tuhan, tetap belajar dalam teguran yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang yang percaya akan memberi dirinya, memberi kehidupannya untuk menjadi teladan bagi orang lain, karena kita hidup dalam hikmat yang Tuhan berikan itu, dan mengiringi setiap langkah yang kita lakukan. Bagaimana kita mengenal Allah yang sesungguhnya, dari teladan yang kita berikan, orang lain juga akan mengenal Allah. Jadilah teladan dalam kehidupan kita, karena teladan Kristus menjadi ikutan kita. Setiap orang yang mengikut Kristus akan bisa menjadi teladan yang baik bagi kehidupan kita dan sesama manusia, memperkenalkan cara Tuhan berkarya bagi kehidupan kita dan orang lain, sebagai bukti iman dan hidup dalam berpengharapan dan kasih Tuhan yang menyertai kita sekalian. Selamat menjadikan diri kita menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Lawatan Tuhan yang hebat dan luar biasa mengingatkan kami agar kami menghargai hari-hari kami, menghargai kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami mau berdoa dengan situasi bangsa dan negara kami. Pada tanggal 14 Februari 2024 di negara kami Indonesia ini akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memberikan hak suara kami yang berharga, menentukan wakil kami yang ada di legislatif, dan menentukan pemimpin kami, presiden dan wakilnya, untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapa di sorga, pada saat ini dan pada saatnya nanti dalam pesta demokrasi ini Bapa,
Hanya harapan kami dan iman kami nyatakan kepadamu. Berikan situasi yang kondusif bagi negara kami Bapa. Bagi calon para pemimpin kami, mereka berhikmat, jabatan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kami yang memberikan hak suara kami juga, kami paham betul karena hikmat yang kau berikan bagi kami. Kami satu dengan yang lainnya bisa mendukung, bisa saling memberikan contoh teladan yang baik, agar di dalam menjalankan segala aktivitas hidup kami, menyongsong pemilu yang akan kami langsungkan di negara kami ini, agar senantiasa hidup kami rukun dan damai. Tidak ada mengintimidasi satu dengan yang lain, tapi dengan kebebasan yang kau berikan bagi kami dengan hikmat sorgawi, turun atas segala anak-anak-Mu Tuhan, akan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala-galanya dalam kuasa, dalam pimpinan Tuhan yang menolong kami dan menuntun kehidupan anak-anak-Mu, yang menjadikan segala sesuatu baik adanya di negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa bagimu. Kami ucapkan bersama-sama doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.